dan dikukuhkan sebagai federasi tahun 2025. Dan untuk saya sendiri sebagai ketua FBPWI Muda atau yang BPW itu khusus untuk 18-25 tahunnya yang punya visi yang sama untuk menciptakan generasi muda calon pemimpin wanita Indonesia gitu. Calon pemimpin wanita Indonesia. Dan kami ini berafiliasi dengan BPW Internasional, walaupun di Indonesia ini masih baru, tapi di internasional itu udah dari tahun 1930 yang berpusat di Geneva, Swiss, dan terdiri dari anggotanya tuh lebih dari 100 negara di 5 benua gitu. Menarik. Jadi punya mitra internasional juga. Jadi once kita misalnya punya usaha nih bisa bekerja sama nih dengan keluar dari bagian BPW tadi ya. Betul, jadi bedanya dengan organisasi lain biasanya satu profesi. Kalau BPW ini kita lintas sektor, jadi semua wanita dari berbagai sektor bisa bersatu menyuarakan pendapatnya dan juga hak-hak perempuan dan isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Wah, ini Putri sini sebagai ketua. Betul. Nah kalau kita ngomongin juga terkait dengan generasi muda saat ini Putri ya, menurut Putri gimana kemudian atau kenapa sih penting bagi generasi muda untuk membangun usaha berbasis potensi lokal saat ini? Oke, mungkin sebenarnya kita harus definisikan terlebih dahulu ya. Usaha berbasis potensi lokal itu seperti apa? Nah, usaha berbasis potensi lokal adalah usaha yang lahir dari keunikan dari suatu daerahnya khas. Dan keunikan ini berbagai macam, bisa jadi dari sumber daya alamnya, sumber daya manusia, ekonomi kreatif, pariwisata, dan lain-lain gitu. Dan kenapa ini penting? Karena di Indonesia sendiri itu luar biasa, kita punya kekayaannya, sumber daya alamnya yang melimpah. Misalnya kita punya dari sisi pertanian, itu kita punya kakao, kita produsen terbesar kakao, biji kakao itu biji coklat gitu ya. Terus juga ada rempah-rempah, cengkeh, dan lain-lain. Kemudian dari sisi perikanan dan juga kelautan, kita mempunyai pulau lebih dari 17.000 dan juga wilayah laut yang sangat luas, sehingga kita bisa mengoptimalkan potensi dari lautnya. Kita punya ikan tuna dan lain-lain gitu ya. Terus juga dari sisi ekonomi kreatif kita punya, dan juga budaya, kita punya kain batik, tenun, songket, dan lain-lain yang mempunyai cerita-cerita masing-masing dari filosofi di baliknya gitu ya. Dan pariwisata yang indah gitu ya, Danau Toba, dan masih banyak lagi. Nah, potensi-potensi ini adalah yang tersedia. Dan kenapa penting untuk generasi muda mempergunakan potensi ini agar usahanya itu bisa lebih sustainable atau berjangka panjang gitu ya. Karena dengan kita menggunakan sumber daya yang sudah tersedia, maka kita akan mengurangi cost juga kan, dibandingkan kita impor dari luar. Lalu kita ya pasti akan menekan cost juga. Terus juga kita mempunyai nilai tambah dan diferensiasi karena kita berbeda dengan yang lain, mempunyai cerita sendiri gitu di baliknya. Oh, banyak sekali ya kita melihat bahwa potensi yang dimiliki oleh Indonesia ini sangat luas sekali ya, terutama kalau kita mengolah sumber daya manusia. Tentunya di sini Putri mempunyai konsentrasi yang tinggi. Tapi kalau kita melihat zamannya sekarang kan semuanya serba era digital. Nah, apa sih yang dirasakan dan dilihat dari Putri sendiri selaku ketua dari FBPW Indonesia Muda ini? Tentu era digital ini memang mempermudah semua orang untuk berjualan, karena bisa ditaruh di e-commerce gitu ya, semua orang bisa menjangkau menggunakan ads dan sebagainya. Namun ini juga menjadi tantangan terbesar di era digital karena persaingannya menjadi sangat kuat gitu. Semua orang bisa memulai bisnis, jadi tantangannya di sini lebih ke bagaimana untuk mempertahankan dan justru mengembangkan bisnis tersebut agar menjadi profitable. Dan juga mungkin di sisi lain di Indonesia ini banyak orang yang literasi keuangannya masih rendah gitu. Menurut data kalau nggak salah terakhir itu sekitar 50% literasi digital di literasi keuangan masyarakat Indonesia. Jadi orang-orang ketika membuat usaha itu fokusnya ke omset, betul. Sementara ada yang lebih penting, yaitu yang perlu diperhatikan juga, yaitu profitability dan juga cash flow gitu ya. Jadi ada banyak faktor yang diperhatikan ya, saya bukan hanya tadi profit juga ya, tapi ada banyak hal juga nantinya yang paling penting impact-nya untuk masyarakat ya. Betul. Tapi kita tahan dulu, kita akan lanjut lagi, kita akan masuk dalam segmen perkotaan berikutnya. Untuk di
dipublikasikan untuk membuka usaha sewa pohon bunga ini. Dan referensi desain pun juga kerap diperoleh dari berbagai platform media, seperti juga sementara konten promosi dibuat untuk menggunakan aplikasi editing Android. Untuk membuat konsep model saat ini juga sangat dipermudahkan dengan hadirnya artificial intelligence yang menyediakan fitur-fitur variatif agar tampil kreatif dan juga lebih profesional serta menarik perhatian pelanggan di era digital saat ini. Berikut pendengar wawancara kami bersama dengan pelaku usaha papan bunga, Risma Sasya. Karena peluangnya besar di era digital ini. Gen Z kan memahami untuk membuka media-media sosial, mempelajari hingga bisnis ini berjalan menjadi besar untuk lebih profesional pengeditannya. AI juga untuk mencari referensi konten-konten berikutnya, kan kadang kita pusing kan, jadi kita tanya AI dulu. Ya, pemirsa, tak hanya membuka usaha atau peluang usaha bagi pemiliknya, bisnis papan bunga ini juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang para pegawai yang merakit papan bunga tentunya turut merasakan manfaat ekonomi sekaligus mengasah keterampilan kreatif mereka. Proses perakitan yang membutuhkan tentunya ketelitian dan juga kekompakan tim menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas produk. Berikut petikan wawancara kami bersama dengan salah seorang desainer papan bunga, Wais Alfardi. Kita pakai sih sering melihat referensi lah orang-orang di media sosial juga ya. Apalagi banyak nih acara event atau pernikahan gitu kan ya, kita juga ada opsi lain gitu, jasa freelance lain kan. Meski demikian, dalam pelaku usaha juga tantangan terus tetap ada. Persaingan pasar yang semakin ketat, tuntutan ekonomi ataupun konsumen yang beragam, hingga konsistensi produksi menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dihadapi. Namun dengan inovasi serta strategi digital, juga semangat kolaborasi usaha berbasis lokal ini terus bertahan dan juga berkembang sampai dengan sekarang. Kewirausahaan muda berbasis lokal bukan hanya soal keuntungan semata, tetapi juga lebih dari itu. Ini adalah tentang menciptakan nilai tambah dari potensi daerah, memperkuat identitas lokal, serta menjadi motor penggerak ekonomi di daerah. Demikian dari Sumatera Selatan, kami kembalikan ke studio Jakarta. Ya, Shelly dari Sumatera Selatan, terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, ini kita lihat bagaimana tentunya sosial media juga ya di era digital ini untuk kemudian membantu mempromosikan, dan ini juga saya katakan low budget ya, di mana kalau kita dari satu dekade ke belakang mungkin kita butuh budget untuk kita promosi gitu. Namun kalau kita mengaitkan lagi dengan kearifan lokal nih, Putri ya, kalau kita ke Putri lagi, bagaimana kemudian memadukan kearifan lokal dengan inovasi digital agar tetap relevan di pasar modern saat ini? Jadi untuk memadukan kearifan lokal, sebenarnya kan kearifan lokal itu hanya DNA produknya gitu ya. Kalau misalnya cara-caranya itu kita bisa pakai cara-cara yang modern, yaitu dengan kita memasarkannya di media sosial misalnya lewat e-commerce dan lain-lain. Kemudian juga kita bisa menggunakan metode-metode yang modern untuk marketingnya, entah itu dengan ads dan semacamnya, untuk menggunakan SEO, search engine optimization. Jadi ketika orang search di Google gitu ya, usaha kita tuh muncul paling atas gitu. Dan seperti itu sih. Iya, cara langkah yang paling mudah ya kalau kita lihat, wah search engine atau gimana nomor satu. Ini kan ada salah kecanggihan dari AI. Tapi kalau misalkan ada kayak misal saya atau Akbar nih ya mau usaha di awal-awal ini sebagai pemula, tentunya itu kita kadang-kadang suka dilema ya. Sebenarnya itu baiknya mengikuti passion atau niche atau mengikuti tren pasar sih kalau dari pengetahuan dari Putri sendiri? Sebenarnya perpaduan dari keduanya itu yang lebih baik sih. Tapi tadi ya kita bicara tentang membangun usaha berdasarkan dari potensi lokal tadi. Dari itu. Nah itu tuh menurut saya pribadi itu lebih sustainable untuk jangka panjangnya. Jadi kita lihat dulu bisa lihat dari potensi daerah ataupun di negara kita ini ada apa gitu ya, sumber daya yang entah dari tadi ya, sumber daya alamnya, manusia atau ekonomi kreatif dan lain-lain yang ada tuh apa di daerahnya. Kemudian bukan hanya apa yang ada, tapi justru juga kita lihat value chain-nya, apa sih yang missing gitu, apa yang belum ada di
di sini gitu. Seperti Putri mau bilang kita sebelum meluncurkan suatu produk kita harus riset dulu ya, kita ngeliat dulu Betul. bagaimana apakah ini produk berkepanjangan kah, apakah ada gap yang bisa kita isi di situ ya. Betul. Agar ketika kita launching gitu ya, orang benar-benar butuh apa yang kita kasih gitu. Iya, jadi bisa jadi potensi yang ada ataupun permasalahan atau keresahan yang ada gitu. Kita lihat gapnya kurangnya di mana dan kita tambah, kasih nilai value added gitu. Karena kebanyakan di Indonesia mungkin orang-orang udah jualan gitu ya, sumber daya misalnya ikan tuna atau apa segala macam udah dijual tapi nggak ada value added-nya. Nah itu yang bisa dilakukan oleh generasi muda, bukan hanya misalnya sudah ada nelayan yang mengambil ikannya, maka kita tambah value-nya, entah itu ikannya dijadikan produk olahan, terus di packaging sedemikian rupa dan di marketing dengan baik gitu. Jadi itu sih yang bisa kita lakukan. Kita sebisa mungkin cari celahnya ya, cari gapnya untuk mengisi dan menghadirkan solusi dari permasalahan yang ada ya. Betul. Kita melihat ke belakang contoh misalnya yang saat dulu Gojek belum ada ya. Iya. Nah, di Makassar melihat Gojek belum ada nih ojek online. Iya. Buat memberikan solusi untuk masyarakat gitu ya. Betul sekali. Namun kalau misalnya kita lihat lagi di sosial media nih Putri, karena kan sosial media mungkin bisa menjadi wadah untuk mempromosikan usaha kita di digital gitu ya. Strategi yang paling efektif nih untuk memasarkan produk di sosial media seperti apa yang perlu dilakukan? Kalau strategi untuk di sosial media ini untuk marketingnya berarti ya. Yes. Kita bisa melalui ads tadi ya, untuk advertisement dan bisa menggunakan metode storytelling gitu misalnya. Karena zaman sekarang ini apalagi generasi Gen Z gitu ya, mereka itu sangat tertarik dengan sesuatu yang otentik gitu, dan ada sesuatu value atau nilai di baliknya, bukan hanya produk jadinya saja, tapi juga bagaimana kita mengemasnya atau kita ini tuh asal usul produknya tuh dari mana, prosesnya seperti apa, itu akan menjadi nilai tambah. Dan harus ada hooknya ya. Iya betul. dan sekarang serba cepat gitu ya, orang melihat scrolling, jadi harus gimana caranya di awal detik-detik pertama itu sudah captivate orang yang menonton gitu ya. Ini apa gitu, makanya jangan beli produk ini lah. Jangan gitu. Iya, justru itu yang kata jangan itu yang bikin penasaran. Nah, kalau kita melihat ini salah satu yang digunakan outfit yang cantik sekali. Ini ternyata salah satu produksi dan karya-karya teman-teman yang ada di sana. Boleh cerita dong, cantik banget ya ini. Betul, ini jadi yang saya kenakan ini seragam dari BTW sebenarnya. Dan di sini ada juga batik motif teruntung juga. Jadi kita sangat ini ya, Berbasis budaya. berbasis lokal budaya. Iya, cantik ya.